Assalamualaikum Bu Rahmi, terima kasih telah diperkenankan untuk berbincang-bincang terkait bagaimana cara mengambil suatu keputusan. Yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bu Rahmi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Terima kasih Mbak Mbak Erma. Untuk dilema etika ini kita ambil contoh di SD kita. Ada anak yang kelas 5 itu yang suka membuli teman, berbuat onar, bahkan berbuat kasar dengan teman yang lain dengan main tangan. Nah, terhadap kasus ini kita pihak sekolah, terutama saya pihak sekolah, dari kepala sekolah itu mengambil keputusan, tapi keputusan ini diambil dengan pertimbangan dari Dewan Guru, bahkan ini dari komite, yaitu dengan memberikan sanksi skorsing pada anak tersebut. Walaupun dalam hal ini saya sendiri pribadi berat, tapi hal ini harus kita berikan agar memberikan rasa nyaman pada beberapa siswa yang lain. Dan ini skorsing ini sifatnya bukan hukuman, tapi untuk pelajaran bagi anak tersebut agar kedepannya lebih baik. Nah, cara yang harus saya tempuh pertama yaitu dengan menentukan siapa saja anak yang terlibat dalam hal ini. Kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta. Anak ini terlibat kasus ini agar fakta tersebut valid. Kemudian kita mencari bukti-bukti. Kalau bukti-bukti itu sudah cukup, barulah kita mengambil keputusan. Itu. Baik Bu, selama ini bagaimana Bu Rahmi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Untuk pengambilan keputusan, terus terang saya nggak bisa bekerja sendiri, tapi saya juga harus minta kerjasama dengan Bapak Ibu Guru, khususnya pada wali kelas, untuk mencari fakta-fakta yang valid dan bukti-bukti. Setelah semuanya terkumpul dan bisa dipertanggungjawabkan, maka kami berdasarkan pertimbangan dari guru-guru baru mengambil keputusan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Rahmi lakukan selama ini, Bu? Untuk menangani kasus-kasus yang ada hubungannya dengan dilema etika, pertama kita harus tahu dulu latar belakangnya apa. Latar belakang dari anak tersebut. Dan kedua, sebelum kita mengambil keputusan, kita harus mencari tadi fakta dan bukti yang valid. Setelah itu baru kita mengambil keputusan dengan bantuan guru, dengan mengecualikan pada siswa-siswa tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Rahmi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Dalam kasus yang terjadi ini, dilema etika, maka langkah yang harus kita ambil ya pertama, kita mengenali dulu kasusnya bagaimana. Setelah itu, kita tahu siapa saja yang terlibat. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang valid, kemudian mengaji ulang apakah ini betul atau salah. Baru setelah itu kita mengambil keputusan. Baiklah Bu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan yang pertama, kebiasaan yang sudah membudaya atau berlangsung lama
itu tidak mudah untuk menerima perubahan. Yang pertama. Yang kedua, keberagaman pola berpikir sehingga tidak mudah menerima perubahan dan membutuhkan waktu dalam prosesnya. Apakah Bu Rahmi memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian, apakah Bu Rahmi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal? Terus bagaimana bentuk atau prosedur yang Ibu Rahmi jalankan? Ya, Mbak Irma, untuk jadwal tidak ada. Kami tidak memiliki jadwal tertentu. Kalau di jadwal berarti kan dilema itu kasus ini akan ada terus. Tapi karena kasus ini suatu yang mendadak, kadangkala tidak kita ketahui sebelumnya, maka saya tidak punya jadwal khusus. Bila terjadi kasus dilema etika, tidak langsung menyelesaikan di tempat, Mbak, tapi terlebih dahulu kita membuat jadwalnya. Nah, jadwal ini nanti hubungannya dengan penyelesaiannya, yaitu dengan mengenali kasusnya, siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta, kemudian bukti-bukti. Setelah itu baru pengambilan keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Rahmi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Untuk pengambilan keputusan, saya minta bantuan pada teman-teman guru dan wali murid serta pihak komite sekolah. Baiklah Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang sudah dapat Bu Rahmi petik dari pengalaman Bu Rahmi mengambil keputusan dilema etika? Ya, untuk mengambil keputusan terkadang diperlukan memegang teguh peraturan, akan tetapi kita pun kadang perlu membuat pengecualian. Tidak semua kita gebiak uyah, tapi untuk hal yang kita juga harus berpikir untuk hal yang benar dan manusiawi. Kemudian keputusan itu harus diambil untuk kebaikan saat ini dan yang akan datang. Terima kasih Bu Rahmi atas waktunya. Terima kasih kembali Mbak Irma. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama.
Selamat pagi Bu Rini. Selamat pagi Mbak Irma. Nah, hari ini saya akan bertanya kepada Bu Rini tentang pengalaman Bu Rini dalam mengambil suatu keputusan. Selama ini bagaimana Bu Rini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya, kami selama ini di SD Bendo itu juga ada beberapa kasus dilema. Itu kami mengambilnya dengan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang sesuai dengan situasi dan kondisi, yang bekerja sama antara guru, siswa, ataupun wali murid dan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Karena akhir-akhir ini di SD Bendo itu ada kejadian yang membuat anak-anak itu takut berangkat sekolah, Mbak. Itu sebenarnya cuma di satu kelas. Begitu. Iya, Bu. Selanjutnya, bagaimana Bu Rini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya, keputusan yang saya ambil itu tadi Mbak, kami bersama-sama dengan warga sekolah untuk mengambil keputusan tersebut. Selanjutnya, Bu, untuk langkah-langkah seperti apa yang biasa Bu Rini lakukan selama ini dalam mengambil keputusan, Bu, kalau menghadapi dilema etika yang seperti tadi? Ya, kalau yang seperti kasus yang di kelas 4 itu tadi ya Mbak, itu kan kami mengumpulkan antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat di sekitar. Kita mengumpulkan fakta-fakta. Nah, setelah itu kita klarifikasi. Kemarin itu terjadi di kelas 4 itu yang awalnya cuman anak itu ingin menguasai di kelas. Jadi dia tuh ingin apa-apa yang menghandle di kelas itu si anak tersebut. Pertama, anak itu mengumpulkan uang. Lah, anak-anak merasa setiap uang sakunya selalu berkurang, disuruh mengumpulkan uang. Nah, anak-anak lapor pada guru kelas. Terus selain itu diklarifikasi juga, ada laporan dari wali murid bahwa anak tersebut juga meminta uang pada teman-temannya. Nah, diklarifikasi, setelah itu anak itu dipanggil, benar tidak kamu itu sok minta uang pada teman-temanmu untuk apa? Nah, dia katanya untuk ulang tahun. Lah, ulang tahun siapa? Ulang tahun bapak guru atau teman-teman? Nah, kita dari bapak ibu guru, terutama saya dan walinya itu, Mbak, yang mengadakan ulang tahun itu bukan kalian, merayakan ulang tahunnya Pak Guru atau teman-teman. Yang berhak memberikan ulang tahun itu orang tuanya. Nah, anak itu berhenti. Tidak napa nggih? Tidak melakukan hal tersebut, berhenti. Sampai di situ. Dia tidak melakukan hal tersebut, tidak minta uang tadi pada teman-temannya. Itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Rini anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, yang efektif kita itu tadi Mbak, musyawarah, mufakat. Kalau sudah menjadi suatu kemufakatan atau sudah menjadi kesepakatan, itu yang efektif yang kami ambil dan langkah selanjutnya. Kemudian untuk tantangan selama menghadapi kasus-kasus itu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal yang selama ini merupakan tantangan adalah
anak-anak yang berkelakuan menyimpang di usia anak-anak yang di sekolah kami, terutama itu tadi yang sering mengibuli teman-temannya, meminta uang, terus mendoktrin teman-temannya harus menuruti kemauan si anak tersebut. Terus tantangannya dalam pengambilan keputusan, apa yang menjadi tantangannya, Bu? Tantangannya ya kita laksanakan bersama-sama itu tadi, Mbak, biar kasus itu terselesaikan. Kami mengambil keputusannya tidak sepihak tapi melibatkan dari berbagai unsur, ada lingkungan sekolah, komite, wali murid, guru, agar keputusan itu solid, agar keputusan itu bisa untuk mencari solusi terbaik. Jadi tantangannya itu pada kasus yang Bu Rini hadapi itu melibatkan orang banyak ya, Bu? Iya, melibatkan berbagai unsur. Kita juga kemarin sampai melibatkan aparat. Karena anak tersebut itu tadi. Terus apakah Bu Rini memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus D5 etika, ataukah Bu Rini langsung menyelesaikan di tempat? Untuk menyelesaikannya itu bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Rini jalankan? Kami tidak punya jadwal. Kemarin ada kasus langsung kami selesaikan pada waktu itu dengan melibatkan anak-anak yang ada di kelas tersebut beserta Bapak Ibu guru. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Rini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang mempermudah itu yaitu kita kerjasama dengan POT, perkumpulan orang tua, beserta komite dan masyarakat yang ada di lingkungan serta Bapak Ibu guru. Terima kasih Bu Rini. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Rini petik dari pengalaman Bu Rini mengambil keputusan dilema etika? Dengan adanya kami melibatkan berbagai unsur yang ada di lingkungan sekolah, itu kami dengan mudah untuk mengambil suatu keputusan dan merupakan solusi terbaik agar kasus itu bisa terselesaikan dan tidak akan terulang kembali. Terima kasih Bu Rini atas waktunya.